Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pendidik yang dimuliakan Allah, kita hidup di zaman di mana teknologi ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, ia adalah sahabat yang memudahkan kita dalam belajar dan syiar agama. Namun di sisi lain, ia membawa ancaman nyata yang bisa menggerus etika dan budaya kita. Kita harus sadar bahwa dunia maya atau cyberspace sejatinya adalah ranah muamalah baru. Artinya, hukum-hukum Allah tetap berlaku di sana. Oleh karena itu, hari ini kita akan membahas tentang pagar pengaman kita, yaitu etika, keamanan data, dan kearifan lokal agar kita dan anak didik kita mampu menjadi warga digital atau digital citizenship yang berkarakter Islami. Pagar yang pertama adalah adab digital. Seringkali karena merasa anonim atau tidak bertatap muka langsung, orang merasa bebas berkomentar kasar. Padahal, prinsip Islam sangat jelas. Kita harus memegang teguh tabayun, selalu cek fakta. Jangan sampai jari kita turut menyebarkan hoaks. Kita juga wajib berpegang pada kaulan sadida, berkatalah yang benar dan baik. Tidak ada tempat bagi cyberbullying atau ujaran kebencian dalam kamus seorang pendidik. Selain itu, ada gadul basyar atau menjaga pandangan. Internet penuh dengan godaan visual. Sebagai guru, tugas kitalah mengedukasi siswa tentang adab berselancar agar mereka tidak terseret arus pornografi maupun konten negatif lainnya. Pagar yang kedua adalah keamanan data dan harta. Bapak atau Ibu, data pribadi siswa itu ibarat aurat atau privasi yang wajib kita lindungi. Ini adalah bagian dari hifz al-nafs, menjaga jiwa. Kita harus waspada terhadap pencurian identitas. Namun, ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu hak kekayaan intelektual atau hakul ibtikar. Sungguh sebuah ironi besar jika kita membuat media pembelajaran PAI menggunakan software bajakan. Rasanya seperti mengajar kebaikan dengan cara mencuri. Ingatlah, fatwa MUI telah mengharamkan pembajakan. Keberkahan ilmu itu sangat tergantung pada kehalalan sarananya. Maka solusinya, mari beralih menggunakan open source software seperti Linux, LibreOffice, atau aplikasi gratis yang legal. Selanjutnya, pagar ketiga adalah integrasi kearifan lokal. Teknologi seringkali membawa arus deras budaya asing. Maka, teknologi dalam PAI harus menjadi benteng budaya kita. Mari kita berinovasi membuat konten PAI yang mengangkat unsur lokal. Bayangkan betapa menariknya jika ada game petualangan tentang sejarah Wali Songo atau aplikasi belajar tajwid yang menggunakan langgam daerah, serta desain aplikasi yang dihiasi ornamen batik. Inilah wujud Islam yang berkemajuan, global dalam teknologi, namun tetap lokal dalam karakter dan adab. Jangan biarkan teknologi mencabut siswa kita dari akar budayanya. Dan yang terakhir, kesehatan digital. Kecanduan gadget telah menjadi wabah modern. Pendidikan Islam mengajarkan kita tawazun atau keseimbangan. Kita perlu menerapkan digital detox. Misalnya, ajaklah siswa dan diri kita sendiri untuk puasa gadget antara waktu maghrib hingga isya. Kita juga wajib menjaga kesehatan mata dan punggung sebagai bentuk hifz al-jasad. Bapak atau Ibu guru, mari lebih bijak. Jangan berikan tugas online yang memaksa siswa menatap layar sepanjang hari tanpa henti. Bapak atau Ibu pendidik sekalian, sebagai simpulan, mari kita kawal teknologi dengan 4 pilar. Adab digital yang santun, kehormatan HKI demi keberkahan, kearifan lokal sebagai identitas, dan kesehatan digital demi keseimbangan hidup. Teknologi itu netral. Kitalah yang bertugas memberi warna Islami padanya. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan tantangan refleksi kecil untuk kita semua. Ceklah laptop atau perangkat Anda sekarang. Apakah semua aplikasi yang Anda gunakan untuk mengajar agama ini sudah legal dan halal? Jika belum, mari kita mulai hijrah ke open source atau software legal demi keberkahan ilmu yang akan kita alirkan kepada generasi mendatang. Terima kasih telah menyimak. Semoga kita menjadi pendidik yang adaptif, namun tetap teguh pada nilai-nilai ilahi.